Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita sekalian bisa hadir di majelis yang mulia ini. Ini adalah pujian Allah Subhanahu wa taala setelah kematian sementara kita, yaitu tidur, kemudian kita hidup. Karena antara mati dan hidup, kata Allah itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita. Jadi mati ya diuji, hidup ya diuji. Semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebut bahwasanya alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang menciptakan mati, kemudian yang menciptakan hidup. Artinya kita ini dari kematian, dari ketiadaan, kemudian sekarang ada, nanti tidak ada, nanti dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah kita ini kemudian lulus dalam ujian atau tidak? Kita mendapatkan nilai yang baik di dalam ujian atau tidak, ini tergantung dari kita. Tapi alhamdulillah, kesyukuran kita pagi hari ini adalah di awal hidup kita pagi hari ini yang disebut adalah zat yang mencipta kita. Yang disembah adalah zat yang mencipta kita. Jadi pagi-pagi kita sudah ruku, pagi-pagi sudah sujud, pagi-pagi sudah kita membaca kalam firman Allah Subhanahu wa taala, mengkaji hukum-hukumnya Allah. Insya Allah ini adalah catatan amal baik yang nanti kalau kita ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah raport kita ini semuanya hitam. Amin Allahumma amin. Tapi kalau ditakdir pagi-pagi kok yang diingat itu HP-nya, tidak ruku, tidak sujud, malah langsung ke pasar, malah langsung ke tempat kerjanya, maka rapotnya kalau dibuka semuanya merah, abang kabeh. Jadi tidak naik kelas, tidak lulus ujian. Maka sekali lagi rasa syukurnya kita pagi hari ini kok ditakdir oleh Allah bisa hadir di majelis yang mulia untuk mengkaji kalam-kalam Allah, firman Allah, sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan mendapatkan rapot yang baik, ujian kita lulus. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih pada kitabul janaiz. Masalah jenazah, masalah calon jenazah. Kita ini semuanya camat calon mati. Jadi tinggal nunggu giliran saja. Apa saya belakangan panjenengan duluan, atau panjenengan duluan saya
belakangan. Milih putih Bu. Bareng mawar. Bareng. Jadi giliran ini memang sudah menjadi rahasianya Gusti Allah. Kalau nggak jadi rahasia malah kita nggak bisa tidur. Si fulan hari ini jam sekian malaikat akan datang, sudah nggak bisa tidur. Tapi barokahnya kematian itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, kita hidup menjadi tenang. Bisa makan, ya wongnya masih guyang-guyu barang. Kalau kita ini kemudian di-list oleh Allah bahwa si fulan hari ini jam ini, nanti si fulana hari ini jam ini, rasanya sudah nggak karuan. Wong kalau kita misalnya divonis oleh dokter saja 3 bulan umurnya itu sudah nggak bisa tidur, pikirannya sudah kemana. Tapi sekali lagi barokah daripada sirriyah atau rahasia kematian ini adalah milik Allah, maka hidup kita ini menjadi tenang karena kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan diwafatkan oleh Allah. Yang penting doa kita semoga kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, hadis yang berikutnya wa an Asma binti Umais radhiyallahu anha, bahwasanya anna Fatimah radhiyallahu anha awsaf ayyughassalaha Aliyun rawahu Daruqutni. Wa an Asma bin Umais, ini hadis diriwayatkan dari Asma bin Umais menceritakan bahwasannya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika wafat berwasiat. Jadi Fatimah ini wafat tidak lama setelah kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi setelah haji wada, haji wada itu haji yang dilakukan oleh Rasulullah di tahun 10 Hijriah. Nabi pulang dari Makkah ke Madinah, itu tidak lama kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggal dunia. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia, dalam keadaan sakit, beliau mengatakan, menghibur Fatimah binti Rasulullah, mengatakan, wahai Fatimah, tidak usah sedih, tidak usah galau, karena apa? Orang pertama dari keluargaku yang akan menyusul aku adalah kamu. Ini Fatimah sudah dikabarkan oleh Kanjeng Nabi bahwasanya Fatimah itu setelah Nabi meninggal tidak akan lama lagi Fatimah menyusul meninggal. Jadi Kanjeng Nabi meninggal dunia itu bulan Rabiul Awal. Kemudian tidak ada 1 tahun Fatimah menyusul baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Fatimah ini mau meninggal dunia itu berwasiat, ausaf ayyughassilaha Aliyun. Beliau berwasiat agar nanti ketika meninggal dunia yang memandikan itu adalah sahabat Ali, suaminya. Nah, di sini ada beberapa pelajaran bahwasanya ketika seorang itu mau meninggal dunia atau sudah ada tanda-tanda meninggal dunia, apakah itu karena sakit atau sebab apa,
itu di antara sunnahnya itu adalah berwasiat. Berwasiat di antaranya adalah wasiat yang paling penting dalam hubungan hakul adami. Misalnya tentang hutang piutang. Nah, hutang piutang harus segera kemudian disampaikan kepada ahlinya. Nah, ini Bapak punya hutang kepada si fulan. Andai kata nanti Bapak ini tidak ada, tolong untuk dibereskan. Atau kemudian berwasiat untuk menyampaikan tentang hak-hak adami yang lain. Atau juga hakullah, tentang haknya Allah. Misalnya apa? Puasa Ramadan kemarin itu Bapak, Ibu ada tanggungan hutang. Ramadan meninggalkan 5 kali di Ramadan tahun kemarin misalnya. Nah, ini disampaikan, diwasiatkan. Termasuk diwasiatkannya tentang siapa yang nanti akan memandikan. Ini termasuk yang diwasiatkan oleh Fatimah. Ini beliau mengatakan bahwasanya ayyughassilaha Aliyun, hendaknya nanti yang memandikan adalah suaminya, yaitu sahabat Ali. Ini wasiat untuk memandikan. Nah, termasuk Abah Kawula kemarin 15 Syawal itu jauh-jauh hari itu udah pesan nanti kalau yang memandikan semua anaknya dan minta untuk dipangku. Nah, ini bagian dari yang diwasiatkan. Persis seperti apa yang diwasiatkan oleh Fatimah, bahwasanya minta yang memandikan adalah suaminya. Jadi yang pertama dalam hadis ini adalah berwasiat. Yang kedua pelajarannya adalah bahwasanya yang memandikan jenazah itu adalah muhrimnya. Kalau suami maka boleh yang memandikan itu adalah istri. Kalau istri boleh yang memandikan adalah suaminya. Kalau orang tua maka boleh yang memandikan itu anaknya atau saudaranya. Ini yang bagus. Hendaknya yang paling bagus itu orang yang paling dekat dengan kita. Jangan mengandalkan Pak Modin. Kadang-kadang ada orang meninggal dunia, modinnya belum datang saja, enggak dimandikan. Jadi nunggu modinnya. Padahal ada anaknya, ada suami atau istrinya, ada keluarga. Maka wajib bagi kita itu punya ilmunya untuk memandikan jenazah, ilmu mengkafani jenazah, ilmu mensolatkan jenazah, dan ilmu memakamkan jenazah. Ini setiap kita harus punya, harus tahu ilmunya. Sekali lagi jangan sampai kemudian mengandalkan ustadz, mengandalkan mutin. Karena apa? Karena yang utama di dalam memandikan, mengkafani, mensolatkan dan memakamkan jenazah itu adalah orang yang paling dekat. Apalagi anaknya. Nah, kadang-kadang anaknya, karena zaman kita anaknya kerja di luar kota jauh-jauh, bahkan pulang sampai rumah jenazah sudah dimakamkan. Ya kalau dalam keadaan darurat seperti itu, memang keadaannya jauh, ya yang paling dekat yang ada, apakah itu kerabat, saudara, suami atau istri. Suami atau istri, pasangan hidup kita ini kan pasti ada, artinya dekat dengan kita, bisa melakukan. Nah, ini yang utama adalah pasangan hidup kita. Seperti Fatimah ini minta, bahkan berwasiat ketika meninggal dunia yang memandikan adalah suaminya. Ini yang kadang menjadi pertanyaan. Ketika suami meninggal, ada istri mau memandikan, enggak boleh.
perempuan nggak boleh memandikan. Ketika perempuan atau istrinya meninggal, kemudian suaminya mau memandikan, ini nggak boleh. Nah, ini kesalahan. Jadi yang benar adalah orang yang paling dekat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang berikutnya, wa an Buraidah radhiyallahu anhu fi qittatil ghamidiyah allati amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha fiz zina. Diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu an dalam kisah seorang perempuan Ghamidiyah yang telah diperintahkan oleh Allah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dirajam disebabkan karena berzina. Jadi ada seorang perempuan itu minta diberikan penghukuman di dunia karena perbuatan zina. Jadi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali berpaling karena tidak ingin sejatinya orang yang bersalah itu kemudian dihukum di dunia. Apalagi ini adalah kesalahan terhadap hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi beberapa kali berpaling, tidak mendengar apa yang disampaikan oleh perempuan bahwasanya dia berzina. Nah, di sini para ulama kemudian memberikan beberapa keterangan bahwasanya kalau dalam masalah seperti perzinahan dan tidak istilahnya ketangkap atau dilihat oleh orang dan Allah Subhanahu wa taala itu sudah menutupi aibnya, maka seyogianya tidak usah dibuka atau tidak usah diceritakan. Sebab apa? Kalau sudah disampaikan, apalagi itu disampaikan kepada Rasulullah, maka hukum itu pasti harus ditegakkan, harus dirajam, dilempari batu sampai mati. Makanya Nabi berpaling dari ucapan perempuan tadi. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya kalau memang pernah berzina, ya sudah ditutupi aibnya karena Allah sudah menutupi, kemudian beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taubatnya itu diterima. Tapi karena perempuan ini kemudian memaksa menyampaikan kepada Rasulullah dan zahirnya sudah ada yaitu pengakuan, maka hukum itu wajib untuk ditegakkan. Maka akhirnya perempuan ini dirajam sampai mati. Maka beliau Rasulullah SAW kemudian summa amara biha fasalliya 'alaiha wa dufina. Kemudian diperintahkan, Buraidah berkata, kemudian diperintahkan baginya untuk disolati dan dimakamkan. Nah, di sini diambil hukum bahwasanya orang yang berdosa besar seperti zina pun tetap dimulasara dalam keadaan seperti biasa. Ya dimandikan, ya dikafani, ya disolatkan, ya dimakamkan. Kenapa? Karena mereka ini masih dalam keadaan muslim, masih dalam statusnya sebagai orang Islam. Maka orang Islam meskipun berdosa besar, dia misalnya pembunuh, dia misalnya koruptor, pezina dan lain sebagainya, asal pernah kelihatan bersyahadat, pernah berkelihatan melaksanakan sholat, wajib bagi umat Islam untuk memulasara dengan cara-cara Islam. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan. Nah ini sebagaimana yang baginda Rasulullah SAW lakukan, perintahkan kepada para sahabat
Ketika ada perempuan zina yang kemudian meninggal dunia, maka Nabi memerintahkan amara biha fasalli 'alaiha wa tufina, memerintahkan untuk mensolatkan dan juga memerintahkan untuk memakamkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, wa an Jabir ibni Samurah qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin faqatala nafsahu bimusyaqis falam yusalli alaihi. Ini ada cerita orang yang meninggal dunia karena bunuh diri. Yang bunuh diri ini juga termasuk dosa besar. Ini yang lagi viral, orang yang lagi di medsos bunuh diri sebab apa? Sebab kalah slot. Kalah apa, Bu? Ngertos slot. Judi online. Jadi judi online, kalah judi online sampai rumahnya itu digadekan, sampai utangnya itu banyak, akhirnya kendat, gantung diri. Ini lagi viral ini di Semarang. Bagaimana hukumnya orang yang dalam keadaan gantung diri ini? Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, ia berkata, Nabi SAW didatangkan dengan orang yang mati bunuh diri dengan tombak. Jadi bunuh diri dengan tombaknya atau bunuh diri dengan apapun. Dan beliau tidak mau mensolatkan. Nah, ini artinya apa? Bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu yang itu adalah dosa-dosa besar, yang itu adalah dosa yang merendahkan syariat Islam, maka Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau mensolatkan. Meskipun Nabi itu kemudian memerintahkan beberapa sahabat untuk sholat, tapi Nabi sendiri tidak mensolatkan. Ini sebagai bentuk daripada pelajaran bagi kita, agar kita ini hati-hati terhadap dosa-dosa besar. Ini hukuman sosial dalam masyarakat. Makanya kalau ada orang-orang yang dosa-dosa besar seperti tadi, ya sudah, yang mensolatkan orang-orang biasa saja. Misalnya para ulama, kiai, nggak usah ikut mensolatkan. Itu supaya menjadi pelajaran, agar punya efek jera terhadap orang lain. Itu diantara daripada untuk penghukuman sosial kita. Nah, termasuk hal yang tidak mau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mensolatkan. Ini terhadap orang yang punya hutang, yang hutangnya kata Rasulullah SAW belum ada yang menanggungnya. Jadi ketika ada jenazah yang sudah siap untuk disolati, itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bertanya, ketika ada jenazah mau disolatkan, beliau menanyakan, ini punya hutang piutang tidak? Maka disampaikan bahwa si fulan ini punya hutang piutang. Sudah ada yang menanggungnya atau belum? Kata Rasulullah. Maka dijawab bahwa belum ada yang menanggungnya. Maka Nabi SAW kemudian berpaling dan tidak mau mensolatkan jenazah yang punya hutang, yang hutangnya itu belum ada yang menanggung. Artinya apa? Bahwa hutang piutang sesuatu yang hakul adami ini harus diselesaikan lebih dahulu sebelum
melaksanakan sholat jenazah. Jadi harus ada yang menanggung dulu. Yang menanggung dulu itu gimana? Biasanya Pak Modin itu mengatakan bahwasanya nanti kalau ada kaitannya hutang piutang itu bisa menghubungi ahli warisnya atau keluarga. Kalimat ini sejatinya harus disampaikan sebelum sholat jenazah. Jadi saking pentingnya sholat jenazah dan bebas daripada utang, sekali lagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak mau mensolatkan terhadap jenazah yang masih ada kaitannya hutang piutang. Maka Bapak Ibu, kalau ada jenazah seperti itu harus didahulukan tentang bagaimana menyelesaikan problem yang kaitannya dengan hakul adami, hak-hak dengan sesama manusia. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu dulu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ini kalau sudah tenggorokan begini nggak bisa diteruskan. Kira itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sambil nunggu barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, monggo.